Gue nggak nganggep ini buang-buang waktu, tapi gue nggak tahu gue hidup sampai kapan. Jadi ya udah gue jalanin apa yang emang menurut gue suka aja sih. Kalau misalnya emang masih bisa bareng-bareng dan dari bareng-bareng itu bisa ngebikin apa ya, satu perubahan yang bagus gitu untuk diri masing-masing, ya kenapa enggak kalau gue gitu. Hai, selamat datang di Poles Podcast Lesehan Santuy. Hari ini gue kedatangan bintang tamu yang keren banget. So, kalau kalian mau tahu keseruannya, nonton sampai habis. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan share ke semua sosial media kalian, supaya kalian gak ketinggalan konten-konten dari Core Production. Pertama adalah perasaan. Emang sih perasaan tuh udah gak bisa dibohongin ya. Ya, pertama adalah perasaan, yang kedua adalah waktu. Gue nggak nganggep ini buang-buang waktu, tapi gue nggak tahu gue hidup sampai kapan. Jadi ya udah gue jalanin apa yang emang menurut gue suka aja sih. Kalau misalnya emang masih bisa bareng-bareng dan dari bareng-bareng itu bisa ngebikin apa ya, satu perubahan yang bagus gitu untuk diri masing-masing, ya kenapa enggak kalau gue gitu. Sama sih, gue juga sempat berpikir kayak gitu. Nih, gue cerita pengalaman gue juga nih Ya, ya, sip, karena kan sip. kita satu sama lain pernah mencoba. Apalagi lu masih, kalau gue kan udah tidak. Kalau gue juga dulu gitu, maksudnya ya kalau misalnya lagi kosong juga ya kan, terus sama-sama bahagia, sama-sama senang, kenapa tidak gitu kan? Kenapa harus menyakitkan diri dengan berpisah gitu? Padahal kan, udahlah, ya kan? Pokoknya gitu kak. Iya. Emang sebenarnya cinta beda, nggak cuma cinta beda agama sih. Percintaan ini tuh sama kayak matematika. Gimana tuh kak? Kenapa sama gitu? Ya susah, rumit. Iya. Apalagi buat kita yang tidak pintar matematika seperti saya gitu kan. Saya tidak pernah pintar matematika. Yang pintar Awkarin. Oh iya, dia ya kan? Udah dapat beasiswa. Enggak, dia kan UN-nya ini tahu. Cepe ya? Iya, cepe. Oh iya ya. Wah, sadis. Nih kalau kakak Awkarin dengar, bisa kali kak mampir ke podcast, ke Poles ya kan? Iya. Podcast Lesehan. Dan sekarang Awkarin ya kan? Kakak Awkarin. Ini kita udah banyak banget nih minta sponsor nih ya kan? Atau Kak Awkarin mau ngundang saya? Boleh. Siapa Anda kata Awkarin? Iya, siapa Anda? Siapa saya ya kan? Atau enggak kamu nanti lu misalnya tinggal di Gubuk gitu. Lu foto di Gubuk rusuh gitu. Terus kirim ke Awkarin, kayaknya nanti disamperin tuh. Nanti dibantuin ya. Iya kan? Aduh. Gitu. Bisa. Nanti kapan-kapan kita bikin konten yang kayak gitulah. Gitu. Tapi janganlah guys, jangan. Oke, skip. Terus kan tadi lo udah berarti intinya karena ya enak aja ya, masih enak aja dijalanin. Kenapa harus udahan gitu kan? Nah, sempet gak sih kak kedepannya ngomongin bakal kayak gimana sih nih hubungan lo ke depannya? Berdua gitu, 4 mata. Udah sering kalau misalnya ngomongin kayak misalnya pahit kalau kita nggak bareng lagi gimana, kayak gitu juga udah sering. Dan ya udah emang alasannya pertama perasaan, kedua waktu, jadi emang cuma ya udah kita manfaatin waktu yang ada aja gitu. Berarti dianya juga satu pemikiran ya sama lu? Iya, kenapa juga bisa bareng-bareng emang karena satu pemikiran sih. Coba aja waktu itu gue satu pemikiran juga. Kan jadi keinget lagi nih kan. Kalau satu pemikiran bisa juga gini nih. Ini kepala kan. Ini kepala gini. Oh, satu ya. Iya, jadi satu. Kembar siam. Aduh, Kak Eca ini lucu ya. Pantesan aja kakak yang sana tuh suka. Tuh, bener. Pertahankan kak, pertahankan. Lanjutkan usahamu. Nah, udahlah, nah mulu gue dari tadi. Nah, kalau misalnya aja gitu. Kalau misalnya nanti dia udah nemu yang seagama gitu, terus atau kalian udah sama-sama bosen atau udah sama-sama tersadarkan dirinya, itu gimana cara yang tepat menurut lo buat
mengakhiri hubungan kalian? Karena ini ya, apa namanya, udah pernah dibahas kayak nggak bakal bareng-bareng gitunya juga. Jadi ya udah, karena emang awalnya temenan, pengennya sih kalau emang nggak bisa bareng-bareng ya temenan juga. Masih temenan. Berarti maksudnya kalau misalnya putus pun baik-baik ya, nggak ada Iyalah. lost contact Iya, gitu. pasti. Nah, mohon maaf tuh Kak, kalau dengar-dengar agak-agak suara melenceng ya kan? Tahu kan tuh suara apa? Coba didengar. Kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran nggak? Harry Potter nih. Kedengeran. Harry Potter. Oh iya. Soalnya sapunya sapu Harry Potter. Harry Potter nih. Ini kayak dia lagi main-main kesini nih Kak. Parah nih. Keren banget kita poles sampai di Harry Potter mau gabung. barangkali ya kan. Harry Potter. Emma mana Emma? Aduh, kayaknya banyak banget yang nyamperin poles nih. Udah terlihat gitu kan. Ini bakalan cepet naik gitu. Iya. Pede aja dulu ya Kalau kan. pakai orang tua. Oh iya. Kalau pakai orang tua naik. Oh. Oke, terbang lah ya istilahnya, nge-fly gitu lah ya. Oke. Siapa tahu orang tua mau Siapa tahu orang tua mau mensponsori supaya kita sama-sama terbang di sini, ya kan? Iya, tapi nanti saya nggak mau jadi narasumber. Saya juga. Kalau tolak angin nggak apa-apa. Tolak angin. Saya masih tolak angin. Sebenarnya gue juga anaknya polos banget sih, nggak ngerti gitu-gituan Kak, parah, nggak pernah juga nyobain. Ya, soalnya di muka lu juga nggak ada coretan. Coretan apa tuh? Polos. Oh. Aduh, kejedot gue. Nih kayaknya gue bener-bener kalau ngobrol sama Kak Eca tuh selalu ada ngangaknya gitu. Gue ngangak, terus gue mikir dulu, oh langsung gitu. Oh, Gue pinter cocok juga gak Kak jadi Eca ini. Iya lah. Cocok gak gue jadi komika? Oh cocok. Iya. Apalagi lo cocok banget bawain acara di Poles ya kan? Yes, saya bisa gantiin dia. Tergeser gue sudah guys. Dia mengancam pekerjaannya sendiri gimana ya? Abisnya gue juga bingung Kak kalau berhadapan dengan orang seperti lo kan itu asik gitu kan. Oke. Terus Ben, jadi insecure. ya Bes, gue ya Bes. Gantinya Bes nih dia. Oke lanjut. Gue ntar beneran digantiin kan bahaya. Kalau misalnya nih Kak, ini serius dikit nih ya. Cuman jangan dibawa serius-serius banget, ntar sayang. Nah pokoknya ketawa dia. Nonton ciri dia nggak ada yang sayang. Kalau misalnya ya jangan dibawa serius lo, ntar di komen langsung pada ya nggak mungkin. Ini misalnya kenapa sih kagak suka aja. Kalau misalnya di Indonesia atau di suatu tempat gitu ada yang melegalkan pernikahan beda agama, lo mau lanjut terus atau berusaha cari yang lain? Gimana ya? Gimana tuh? Bingung. Ya pokoknya yang terbaik sih, ngejalanin prosesnya aja dulu. Karena masih panjang banget sih, soalnya gue juga baru, masih harus ngelewatin belum keluarga gue gitu, keluarga dia, kayak gitu masih Tapi susah banget deh. Gue juga dulu berpikiran kayak gitu Kak, tapi tiba-tiba aja gitu kan, set, udah gitu kan. Padahal mikirnya kayak gitu. Ya udah jalanin aja dulu. Iya, karena emang udah apa ya, fokus gue dari awal jalanin aja, gunain waktu yang ada, jadi udah santai, Bagus gitu sih. Kayak gue. Dan gue bukan orang yang emang pengen nikah cepet, nikah muda gitu, enggak sih kalau gue. Cari kebahagiaan bareng-bareng aja dulu ya kan. Iya. Banyak-banyakin peristiwa, banyak-banyakin pengalaman. Enggak, kalau gue banyak-banyakin tabungan. Oh, bener. Buat nikah. Kalau itu udah ini, ya aja kalau jadi nikahnya. Iya, kan gue juga punya keluarga, gue punya adik gue. Oh iya, 3 tahun kan berarti nanti, buat adik. Iya, buat masukin adik gue ke Tadika Mesra gitu. Atau buat uang lo nambahin uang pernikahan adik lo sama adik gua. Bener juga. Gua juga ya kan. Yang tadi itu bahasan bisa. Gue jadi nggak perlu nabung juga ya kan. Adik gue cewek, adik dia cowok ya kan. Ya, yang keluar duit dia, bukan gue. Enggak, ntar gue cari cewek yang kaya aja buat Iya. adik gue. Jangan begitu dong Kak. Tapi adik gue cantik loh Kak. Adik gue juga ganteng. Iya kan, cocok. Gue aja cakep. Atau jangan-jangan adik lo. Oh siap.
Berarti boleh lah Kak ade lo sama gue. Bedanya nggak banyak kok. Sama gue aja beda 19 tahun. Kan lu lebih tua dari gue Kak. Iya sih. Kan tadi dong Kak ingat umur nggak ada yang. Iya. Ingat umur. Iya, ingat umur. Iya. Jangan jadi pedofil. Oh iya bener. Aduh. Ngomongin soal beda agama nih Kak. Gue pernah baca-baca sih. Sebenarnya bukan gue yang baca. Bang Bes yang baca. Cuman ya udah. Gak apa-apa gue tanyain aja sekalian ya kan. Jadi pernah baca kalau misalnya ada suatu komunitas yang ngedukung. Dimana komunitas ini tuh ngedukung pacaran beda agama. Lu tahu gak Kak? Sebelumnya tuh lu pernah tahu gak ada komunitas kayak gitu? Tahu gue. Oh udah tahu. Jadi mereka tuh kan bisa mendukung gitu kan, terus ngebantuin juga. Ya, kalau yang gue tahu juga kalau emang udah kedua belah pihak tuh emang udah aman deh gitu, jalannya tuh udah emang pengen nikah apa gimana. Mereka tuh juga bersedia untuk bantu ngurusin gitu loh. Oh, berarti sampai nikah gitu ya diurusin gitu ya? Jadi kayak untuk persiapan dokumen-dokumen mereka juga siap bantu kayak Oh, gitu-gitu sih. udahlah. Kalau yang gue tahu gitu. Ayo kita lagi. Lah, banget ini dibantuin Kak. Kapan lagi ya kan dibantuin? Tapi ya kalau mau, kalau kagak mah ya kagak apa-apa. Gue mah kan nggak apa-apa, move on aja, move on. Oke, cari yang baru. Yang seagama. Nah, kalau misalnya menurut lo Kak, menurut lo gimana nih buat komunitas ini? Menurut lo gimana lah pokoknya pendapat lo? Sebenarnya sah-sah aja sih kalau misalkan kita kan ya sebagai manusia gitu ya, bebas mengambil keputusan. Jadi sebenarnya karena ya komunitas ini kan berlandasan ini ya HAM. Ya hak asasi manusia itu sendiri. Jadi menurut gua bebas-bebas aja sih. Cuma emang kalau misalkan yang patuh sama agamanya ya udah mending nggak usah gitu. Jadi jangan dibawa ribet lah ya gitu. Iya. Kalau misalnya emang lo nggak suka ya jangan dijulitin. Kalau misalnya suka ya dukung. Itu emang udah masalah pribadi masing-masing aja. Iya, gak usah ribet ngurusin hidup orang. Sebel aja gue sama netizen julid tuh. Lu juga julid kan? Pas lagi gue juga sering gitu sih sebenarnya. Cuman gue nggak yang kasar gitu. Ya, kelihatan kan polos, nggak ada coretan. Iya. Berarti sah-sah aja ya. Kalau menurut gue sih sah-sah aja. Kalau misalnya lo lanjut gitu sampai nikah, lo mau nggak minta masuk komunitas ini? Nggak perlu masuk kayaknya deh. Nggak perlu. Udah bisa sendiri lah ya? Atau gimana nih? Nggak tahu sih, gue masih nggak tahu. Abu-abu lah ya. Iya, masih abu-abu. Iyalah, nggak usah diomongin sekarang. Oke nih Kak, sebelumnya gue sorry nih kalau misalnya pertanyaannya agak-agak gimana gitu kan. Ini sebenarnya lo hubungan beda agamanya tuh antara agama apa dengan agama apa? Islam sama Kristen sih. Oh sama berarti. Yang Islam siapa, yang Kristen siapa? Gue Islam. Oh, yang Islam kakak, yang Kristen cowoknya. Nah kalau gue tuh dulu gue yang Kristen, dia yang Islam. Siapa tuh mau tukeran nggak? Oh, boleh. Jangan gue takut. Sadis. Aduh gawat juga. Cuman kan emang gue juga udahan, jadi gak bisa tukeran Kak. Dia juga udah main lain. Tapi lu jangan jadi orang ketiga abis ini. Oh ya gak boleh. Gak boleh. Karena saya juga pernah di orang ketigain. Jadi gue putus tuh sebenarnya karena orang ketiga. Parah lu. Tapi dia ngomongnya karena beda agama. Parah emang. Lemes gak lo dia yang denger? Dia yang lemes, gue yang cerita. Oke lah, kalau begitu kita lupakan ya. Jadi apa sih Kak? Ada gak kegiatan lo yang seharusnya lo bisa nemenin dia, atau kegiatan yang bisa dilakuin bareng gitu? Iya, yang gue jadinya iya yang seharusnya bisa dilakuin bareng tapi itu nggak bisa karena perbedaan ini gitu. Gue nggak terlalu masalah sama ini ya, karena gue pernah punya cerita gitu. Ini karena jadi lebih tinggi rasa toleransi gue terhadap yang beda agama sama gue sih gitu. Karena gini, pernah kejadian dimana dia mau gereja gitu. Oke. Dia lagi di deket-deket kosan. Kebetulan rumah gue kan nggak terlalu jauh dari kampus gitu. Dia lagi di daerah deket-deket kampus. Terus tiba-tiba pengen gereja gitu. Terus
dia cari-cari gereja, terus dia tanya ke gue kayak, Oh, tahu justru gak? dia yang nanya ya. Iya, terus dia tahu gereja ini gak gitu. Oh tahu, gue bilang gitu. Nih di sini mau ditemenin nggak? Gue bilang gitu. Oh. Karena gue tahu di depan gereja itu banyak tukang dagang ya. Gue bisa ngobrol sama tukang dagang itu kan. Iya, bukan masuk, enggak gitu. Kenapa gitu ya? Maksudnya mau dianterin nggak gitu. Jatuhnya sih berarti bukan mau ditemenin ya, mau dianterin. Iya, Karena mau kan dianterin lo ya. nemeninnya ada pedagangnya. Iya, gue Justru ya kan? pedagang ya betul. Nemeninnya pedagang. Mau ditungguin nggak? Sekalian gue kasih tahu alamat gerejanya di mana gitu kan. Terus dia bilang, oh nggak usah gitu. Oh ya udah. Terus juga pernah kejadian di gua, jadi gue pengen pergi sama dia nih ke satu tempat, terus aja nih, terus dia bilang kayak mau sholat dulu gak gitu. Ya terus gue bilang, oh ya udah ya, gue sholat dulu deh gitu. Oh ya udah, abis gue sholat baru kita berangkat. Jadi emang jadi lebih nimbulin rasa toleransi sih menurut gue. Dan ini ya, ketika kita dikasih tahu sama yang beda agama tuh lebih nyentuh aja sih menurut gue. Kayak misalnya gue dikasih tahu sholat sama temen gue nih, sholat lu, ya lu aja nggak sholat gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak sholat gitu, dikasih tahu sama yang beda agama gitu, sholat lu gitu, iya deh sholat. Karena kayak di apa ya, ditembak aja gitu, kayak digampar lah ya. Iya, kayak kegampar aja, kecolek gitu lah. Ya lu yakin sama agama, masa lu nggak taatin sih kayak gitu. Itu lebih ngena aja ke gue. Gue juga kayak gitu sih dulu. Ya cerita dikit lah ya kak. Ya boleh. Nih ntar gue jadi galau nih habis ini nih, gue galau nih di belakang nih, nangis berdua kita nih. Enggak sih, gue nggak nangis. Gue masih bahagia. Sorry bro. Gue yang udah kagak ya. Aduh. Ya gue juga ngerasain kayak gitu sih. Maksudnya dari hubungan ini tuh ada pelajarannya juga yang bisa diambil. Kita bisa saling ngerti. Gue juga jadi tahu jadwal-jadwal sholat. Jadi bisa ngingetin dia, bisa ngingetin teman-teman gue yang lain juga, nggak cuma dia. Apalagi sekarang udah nggak bersama ya kan. Ya gue ngingetinnya yang lain. Jadi bisa aja nggak? Kagak sih, belum sampai sana, belum. Udah sampai bisa aja, keren juga. Tapi udah bisa ngaji. Oh, was. Enggak bercanda. Tapi waktu itu gue pernah waktu SD, beneran. Jadi waktu SD tuh gue belajar agama Muslim. Gue tuh nulis, gue baca, diajarin, bener-bener diajarin. Tapi gue nggak tahu itu dulu gue sadar apa enggak. Cuman gue tahu gue belajar itu. Ada kok catatannya, kalau misalnya kapan-kapan lah kita bawa catatannya. Kalau masih ada belum dikiloin. Tapi kayaknya mendingan dikiloin sih. Buat apa juga kali kan gue mau baca-baca lagi. Tapi menurut lo ada nggak sih kak masalah kalau misalnya ada orang Kristen yang mau belajar tentang Muslim? Enggak lah, nggak ada kan? Nggak ada lah. Ya udahlah, bagus. Kirain ada, ntar gue langsung dijulitin nih. Enggak lah, ya kita mah belajar sama agama apapun menurut gue sah-sah aja. Dan kalau misalnya lu udah percaya sama agama lu, ya udah, nggak akan goyah juga gitu loh. Betul. Seperti itulah saya dan dia tidak goyah, makanya putus. Goyah itu dong. Oh itu goyah ya namanya? Iyalah goyah, jadinya putus gitu. Oh, iya. Kalau tidak goyah, berarti kan tetap stabil. Salah kita. Udah bes ganti. Aduh jangan. Beneran ntar gue diganti nih. Udah pokoknya kalau kalian besok lihat nggak ada gue dipoles, ya udah keganti sama Kak Eca ya. Gemes. Nah udah berapa menit tuh tadi kita ngobrol? Udah kayaknya ada yang jelas gak sih tadi kita ngobrol? Udah 3 hari. Ya udah 3 hari. Aduh kaget banget, gue serius kaget sih, parah 3 hari. Tapi keren juga kalau bisa 3 hari. Mana gak makan. Iya lagi. Aduh. Oh boleh kak, diminum dulu. Enggak. Atau nanti aja ya. Santai aja. Di belakang kita minum bareng-bareng. Orang tua. Enggak. Orang tua pakai es ya kan? Kalau pernah nyobain. Orang tua pakai es jadi apa? Orang tuas. Oh iya, orang tues. Udahlah. Nah, gimana nih kak? Ada lagi nggak yang pengen lo ceritain nih ke teman-teman tentang hubungan percintaan beda agama? Menurut gue, karena gue yang lagi jalanin ya pasti gue pro sih. Pacaran beda agama tuh gak masalah sih menurut gue, karena belum tentu orang yang satu agama sama lu tuh
baik gitu maksudnya. Dan gini lah, nggak ada yang bisa ngejamin lu pacaran sama yang seagama bakal bareng terus, nggak ada yang bisa ngejamin. Lu pacaran sama beda agama bakal putus, nggak ada yang bisa ngejamin itu. Betul. Jadi ya jalanin aja kalau misalnya emang lu punya perasaan dan tujuan yang sama dan bikin diri lu jadi jauh lebih baik. Kayak gitu sih menurut gua. Nggak ada yang bisa ngejamin kok, beneran deh. Bener. Gue juga berpikir dulu kayak gitu sih. Ustadz aja cerai. Nah, pendeta aja bahkan ada yang nikah 2 kali kok. Ini emang gak ada yang bisa ngejamin. Iya, kalau kita tuh sebenarnya kita mikirnya nggak usah yang apa ya, terlalu gimana-gimana ya. Dan ketika lu berada di kubu lu sendiri, ya lu akan mandang kubu lain tuh jelek. Tapi ketika lu bisa main sama kubu lain tuh, itu ternyata ternyata ini di sini tuh juga enak juga loh nongkrong di sini. Kayak gitu. Sama kayak bukan maksudnya di Kristen tuh enak juga ya apa gue pindah, nggak gitu maksudnya. Iya, nggak gitu. Kayak, Kristen tuh kayak gini ya, emang nggak buruk gitu, nggak ada agama yang buruk. Nggak ada. Kayak gitu sih, maksudnya lebih toleransi intinya sih. Gue juga gitu sih, karena gue juga dulu mikirnya kayak gitu ya. Gimana, jalanin aja lah. Iya, jalanin. Pokoknya gue dari tadi ngomongnya jalanin aja, karena emang enak dijalanin. Padahal lagi duduk gak jalan. Oh iya. Salah aja gue bawaannya kalau depan dia. Udahlah. Pokoknya udah nih ya yang diceritain itu ya. Ya buat teman-teman ya nggak usah gimana-gimana sama pendapatnya Kak Eca ya, karena kan ini pendapat masing-masing, nggak perlu harus kita perdebatkan juga, karena kalau didebatin nggak ada habisnya kalau soal agama ya kan, yang ada apa? Berantem. Bener. Dan ini misalkan lu punya mantan nih beda agama, terus lu ngejudge agama itu jelek. Gue dong. Tapi gue gak ngejudge. Ya misalnya di ngejudge agama itu jelek, jangan kayak gitu, karena gak semua orang yang di agama itu tuh jelek, nggak gitu. Sebut aja itu mah cuma oknum aja emang. Iya, itu mah cowok lo, mantan lo aja yang gak bener. Iya, itu emang udah balik ke individu masing-masing gitu. Nggak boleh dipukul, nggak ada boleh dipukul rata ya. Iya, apalagi dipukulin. Nah, jangan sampai ntar lo ditangkap polisi, masuk penjara ya kan, nggak bisa lo pacaran lagi. Bener, kali aja sama polisinya. Oh iya. Atau sama teman seselnya. Kenapa kagak bisa? Nikahnya di penjara juga tuh. Tapi kalau di penjara tuh cewek cowok gitu gak sih? Enggak sih, cowok cewek kayaknya mah. Kayak pesantren ya. Pesantren. Ntar kalau misalnya kayak gitu gimana bisa berabe di dalam sel, cewek cowok. Oke, Kak Eca, ini udah sampai di penghujung podcast kita. Jadi gue pengen nanya nih terakhir. Harapan lo buat hubungan lo sendiri sama Babang gimana? Babang tampon. Gimana Kak, gimana? Harapannya ya kata Sal Priadi tuh gini. Siapa itu Priadi? Semoga kita berada di hubungan yang banyak serunya gitu. Sadis. Itu aja. Ya pokoknya apa ya? Pokoknya ya jalanin aja lah, semoga tetap baik-baik aja. Nggak pengen gitu sampai pernikahan, ya pengennya gitu sih. Cuman itu kan harapan juga. Iya. Pengen juga berarti. Insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Ya Allah ya, tolonglah dibantu. Aku mendoakan sesuai dengan Tuhanku ya. Ya boleh, tolong teman-teman didoakan. Pasti. Iya. Kirim atau ke nomor saya. Atau bisa bantu ke kita bisa. kitabisa.com. Ntar linknya ada di bawah. Semuanya aja linknya ada di bawah. Emang ini penuh ini link semua tuh. Tolong aja. Kita ketutupan ini. Coba kakak kasih pesan-pesan buat teman-teman yang masih ngejalin hubungan beda agama, atau yang bahkan udah putus juga sama kayak gue. Ya kalau menurut gue jalanin aja kalau misalnya emang elunya baik buat diri lu sendiri dan emang beneran bikin pribadi lu ke upgrade, itu nggak masalah sih buat gue. Cuma jangan sampai lupa juga sama agama lu gitu, dan tuh semoga sih ya jangan sampai ke bawah juga maksudnya gitu. Tetap
yakin sama tetap ikutin agama lu, ya udah gitu deh. Ya semangat aja dengerin cibiran orang. Iya bener. Nah kalau misalnya buat yang udah putus Kak, Buat yang udah putus, ya cari yang baru. Masih banyak. cari yang barunya gimana nih? Yang seagama juga apa enggak? Dicarilah di Tinder kan banyak. Oh. Gue sih mainnya Tinder, coba siapa tahu. Oh iya. Tinder atau ada lagi Kak satu, Apaan? Tantan. Nah, Coba Tinder sama Tantan lah, X join gabung coba di. Tinder sama Tantan. Kali aja mereka mau besan. Oh iya. Terus berkolab dengan anaknya. Jadi Tintan. Aduh, ini apa sih? Ya udahlah ya, pokoknya itu pesan-pesan buat teman-teman yang masih ada di pacaran beda agama dan yang udah putus pun, dan dari gua buat kalian yang masih pacaran beda agama, ya udah nikmatin gitu. Kalau misalnya emang itu baik buat kalian, ya nikmatin aja. Kalau misalnya buat kalian yang udah sutup, ya udah bagus ya kan, ada bagusnya, ada baiknya, ambil positifnya, dan cari yang baru, usahakan seagama gitu. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai podcastnya, Poles Podcast Lesehan. Terima kasih Kak Eca. Jangan lupa like, komen, and apa? subrek. Oke, thank you. Oke, makasih Kak Eca. Thank you. Kita gini dulu Kak. Siap. Siap.